Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara tahu nggak? Setiap tahunnya berjuta-juta orang murtad, artinya berjuta-juta orang percaya kepada Tuhan Yesus di Indonesia ini. Saudara, yang menyampaikan ini bukan seorang hamba Tuhan, bukan seorang pendeta, atau bukan orang Kristen, tetapi seorang ustadz. Dan ketika dia menyampaikan hal ini, seakan-akan dia gemetaran melihat fenomenal ini. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita menonton cuplikan video yang berikut ini. Karena ini yang menurut kami sangat rawan dari aspek pemurtadannya. Ada program-program pemurtadan yang kemudian, maaf kelihatan, orang kelihatan bisa di sini, di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Ini data pemurtadan di Jawa Barat ya. Dari data 2 series tahun 2010-2014 didapatkan jumlah pemeluk Islamnya menurun, bahkan dari 41,763 juta menjadi 40,907 juta. Kristen turun juga, 779.272 menjadi 478.217. Tetapi Katolik meningkat dari 250.875 menjadi 2,178 juta. Ini Katolik di Jawa Barat sangat cepat meningkat. Ini bukan data lama, data baru. Data selama 2010 dan 2014. Nah, kita mau menaksir. Ini bayangkan, ini data 2010 sampai 2015. Bayangkan sekarang, ya gimana? Ya itu 2010-2014 saja seperti itu, ya. Data orang yang murtad. Berapa orang yang murtad di Jawa Barat? Kita lakukan 2 pendekatan. Pertama, asumsinya Jawa Barat meningkat populasi per tahun 1,56%. Maka tahun 2014 kalau dengan 2010 naik 1,56%, harusnya 2014 diperkirakan mencapai 44,43 juta. Faktanya di Jawa Barat yang Muslim hanya 40,907 juta. Artinya terjadi pemurtadan sebanyak 3,523 juta selama 4 tahun. Atau per tahun sekitar 881.000 orang murtad di Jawa Barat. Ini luar biasa. 0,9 juta yang murtad di Jawa Barat. Tapi ini tasaran pertama. Tasaran yang kedua, menggunakan pendekatan Muslim menurun sebanyak 856.000, Kristen menurun sebanyak 300.000 orang, Katolik naik 1,9 juta orang. Maka diperkirakan yang murtad 856.000 orang selama 4 tahun, jadi dibagi 4 sama dengan 214.000 orang. Jadi kita ambil angka 2 angka. Angka pertama diperkirakan dengan taksiran tinggi 881.000 orang murtad, angka rendahnya 215.000 orang. Jadi kita nggak bisa naksir angka yang tepat berapa. Tapi, nah kalau kita ambil 2 angka yang kita rata-ratakan saja, maka diperkirakan Jawa Barat mengalami pemurtadan setengah juta orang tiap tahun. Selama tahun 2014 itu murtad di Jawa Barat. Nah ini luar biasa. Saya di sini sambil bergetar, ya, luar biasa angka ini besar sekali di wilayah yang sangat potensial dan kuat agamanya, yaitu di Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, Sumatera Barat. Sumatera Barat terjadi perubahan, jumlah pemeluk Islamnya meningkat, tetapi yang agama lain juga meningkat. Nah makanya perakiraan pertama diperkirakan di Sumatera Barat terjadi 14.000 orang murtad dalam 4 tahun, atau setiap tahun hampir 4.000 orang. 4.000 orang di Sumatera Barat berpindah agama. Kabupaten Bogor 546.000 orang selama 4 tahun. Kabupaten Bogor yang kita mesti perhatikan, Kabupaten Bogor ini wilayah-wilayah yang sangat subur, diantaranya adalah Puncak dan ya kedua Kota Bandung 533,9 ribu orang murtad selama 4 tahun. Nah berikutnya nomor 3-nya terjadi di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi 491.000 Kabupaten Bekasi. Nah, berikutnya Kabupaten Bandung 352.000, dan berikutnya lagi terjadi
di kota Bekasi 373.000 orang, dan selanjutnya adalah kota Depok. Jadi setidaknya ada 6 kota yang diwaspadai di Jawa Barat. Pertama Kabupaten Bogor, kedua Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Ini yang menunjukkan selama 4 tahun ini terjadi banyak pemurtadan, dan memang faktanya ya, bila kita lihat mereka sangat agresif. Masuk dalam pada 2010 mereka mengadakan kegiatan Mahaneim di Bekasi yang kemudian dibuktikan oleh Siti Jones bahwa ini karena agresivitasnya Kristen di Kota Bekasi. Nah, saudara dalam Tuhan, itu dia cuplikan videonya, dan dari apa yang disampaikan oleh Ustadz di video tadi, ya, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang hari-hari ini yang menyinari dan menerangi setiap hati orang-orang yang ada di dalam kegelapan, yang belum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Sehingga ketika sinar daripada Kristus menjamah mereka, menyentuh kedalaman hati mereka, sehingga mereka percaya kepada Yesus, dan mereka percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan dan keselamatan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mengambil keputusan untuk mengikut Kristus. Saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan, kita patut dan wajib bersyukur kepada Tuhan yang hari-hari ini menyatakan kemuliaannya bagi kekristenan. Saudara, ini bukan persoalan banyaknya yang murtad, tetapi ya, kita bersyukur semakin banyak orang-orang yang akan menjadi warga kerajaan sorga kelak. Ini masalah iman, ini masalah kepercayaan, dan juga ini masalah keselamatan kekal di dalam kerajaan sorga. Saudara, saya katakan bahwa hal ini mustahil terjadi kalau bukan pertolongan Tuhan, kalau bukan penyertaan Tuhan, kalau Tuhan tidak menjamah setiap mereka sehingga mereka percaya kepadanya. Karena firman Tuhan sendiri berkata bahwa setiap lidah yang mengaku bahwa Yesus adalah Kristus, itu karena pekerjaan Roh Kudus Tuhan, itu karena jamahan Roh Kudus Tuhan. Tuhanlah yang memperkenalkan dirinya kepada manusia, Tuhan yang datang menyelamatkan manusia, Tuhan yang membuat kita diselamatkan. Saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi kita harus bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya, ya, Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini menyelamatkan kita, adalah Allah yang mampu mengubah hati manusia, ya, Allah yang mampu menerangi hati manusia sehingga mereka mengenal terang Kristus dan datang kepada terang itu. Ini hal yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat data yang disampaikan oleh Ustadz di video tadi, saudara dalam Tuhan, sangat-sangat luar biasa karya Roh Kudus nyata bagi kekristenan hari-hari ini. Memang saudara dalam Tuhan, Kristen itu sendiri mengalami berbagai goncangan, mengalami berbagai tantangan, mengalami berbagai persoalan, bahkan juga mengalami berbagai hinaan seperti yang terjadi baru-baru ini. Bagaimana seorang Ustadz Agustan mengketutin dan mempatahin daripada Alkitab. Saudara, walaupun dia melakukan hal itu, tetapi kita percaya itu tidak mengurangi nilai daripada Kristen itu sendiri, ya. Tetapi kita percaya lewat hal-hal semacam itu Tuhan semakin berkarya, Allah Roh Kudus Tuhan semakin bekerja, dan kita percaya di kemudian hari makin banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Hal yang terpenting adalah mari kita bergandengan tangan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memakai lebih lagi para pendeta, para penginjil, para hamba-hamba Tuhan untuk mengabarkan kebenaran Injil firman Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga lewat hamba-hamba Tuhan yang boleh ada banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus. Dan kita berdoakan kiranya Allah Roh Kudus Tuhan bekerja di setiap pekerjaan hamba-hamba Tuhan, sehingga melalui pekerjaan hamba-hamba Tuhan kuasa Roh Kudus nyata dan kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan membuat iman kita semakin teguh di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.